Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana baiti alla tusyrika bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil 'atiq dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahum ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, para pejuang masjid, para jamaah yang soleh dan solehah, khususnya guru saya yang sangat saya muliakan, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Royani M.Hum. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Para jamaah, ini terus terang saya suka dalam tanda kutip was-was, karena kalau laptop ini seringkali gak nyambung dengan infocus. Infocusnya yang belum menyesuaikan apa ininya gitu. Nah, ini semua agak unik ini laptop jenis ini ya. Jadi ya bukan hanya di sini, maksudnya sering di mana-mana. Di kampus di mana itu sering terjadi, jadi tidak bisa terlihat. Apa saya share ke grup aja ke Pak Ustadz? Share ke di share-nya ke ini ya Pak Haji ya. Nah ini ya. Nah problemnya ini Pak Haji di sini tampil, di sini enggak, beda. Ya, ada yang ahli multimedia. Ya agak sulit problem. Ya, sudah saya kirim ke Pak Haji ya, Pak Haji Akib, ada Pak Haji Akib. Dan ke Pak Haji Sadrai sudah dikirim materinya, kalau barangkali mau di-share. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, tema kita pagi ini adalah
haji dan kurban untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya tema yang sudah hafal ya. Bahkan mungkin di antara kita mayoritas sudah berhaji, di antara kita mayoritas juga sudah berkurban. Pastilah sudah pernah berkurban ya selama seumur hidup. Mungkin ada juga yang belum haji, gitu ya. Ada juga yang belum haji, tapi rata-rata sudah umroh, insyaallah ya. Suka ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, kalau belum haji baru umroh dipanggilnya Pak Umroh? Ada yang bisa jawab nggak? Dipanggilnya Pak Umroh, belum pernah dengar ya? Khawatirnya disangka perempuan karena ada tunnya umroh, ada hak di ujungnya. Tapi saya menemukan Bapak Ibu semua ya, para jamaah yang berbahagia, ketika kita desak-desakan tawaf atau lewat pintu di daerah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, apa yang disampaikan oleh askar? Kata-kata apa yang masih ingat? Ya lal hajj, ya lal hajj. Jadi meskipun umroh disebutnya haji. Ya, jadi kalau belum haji dipanggil Pak Haji nggak apa-apa, gitu ya. Haji, karena haji itu menurut bahasa artinya al-qasdu, menuju, bermaksud, menuju pada satu tempat, itu namanya haji. Dan fenomena Pak Haji, Bu Hajah itu hanya ada di Indonesia ya. Ini menarik ya, di Indonesia ini mungkin bagian dari dakwah. Kenapa ibadah haji termasuk ibadah yang sangat antri ya? Antri kita udah berapa? Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Kenapa? Bisa jadi ini bagian dari dakwah para ulama kita. Misalnya ada panggilan haji, Pak Haji, bagus sekali. Menurut data statistik, baik, menurut data statistik, antrian ibadah haji kita sekitar 5,1 juta. Sementara kuota haji kita baru sekitar 200 ribuan. Artinya rata-rata berapa tahun? Rata-rata umat Islam itu antri 26 tahun. Nah, ini mungkin salah satu strategi dakwahnya, ada istilah haji, Pak Haji, ada Bu Haji. Bagus sekali. Umroh juga, waduh. Dari Indonesia ini paling terkenal, apalagi pakaiannya khas, pakaiannya apa itu, warnanya ngejreng-ngejreng. Nah, itu rata-rata dari Indonesia. Jadi kalau belum haji tidak harus sebut Pak Umroh, Pak Haji. Dan banyak sekali kreativitas para ulama di Indonesia. Misalnya ada istilah halal bihalal, sering dengar ya? Nah, ini para bapak jamaah sekalian, kalau dicek di Google nggak ketemu. Al halalu bil halal, nggak ada di Google. Paling yang bahas orang kita juga di Indonesia. Ini kreativitas juga. Betapa luar biasa apa yang dilakukan oleh para ulama. Ini adalah bagian dari dakwah yang sangat luar biasa. Halal bihalal. Seperti kalau dalam bahasa Inggris, saya sering padankan dengan istilah ini. Misalnya kita bilang tidak apa-apa, bahasa Inggris apa? Misalnya kita bilang no what. Di Arab ada istilah halal, ada istilah ada bismillahirrahmanirrahim. Hadza halal wa hadza haram. Tetapi istilah halal bihalal
kita yang kuat gitu ya. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari cara berdakwah. Berdakwah yang sangat luar biasa. Coba memang dakwah kita saat ini, para jamaah yang berbahagia memang harus tahu mana yang harus ditekankan, mana yang tidak begitu ditekankan. Kenapa? Karena yang harus ditekankan itu berarti hal-hal yang lemah gitu. Betul, para jamaah sekalian. Jadi kalau dakwah yang harus ditekankan itu hal-hal yang lemah. Itu jangan yang udah banyak terus digemburkan sementara yang lemah ditinggalkan. Nah, ini merupakan bagian dari strategi dakwah kita. Misalnya apa? Dalam penelitian atau dalam statistik ya, di antara rukun Islam yang 5, misalnya yang paling lemah itu apa? Di antara rukun Islam yang 5, sholat, zakat, puasa, haji, syahadat. Oke, insya Allah umat Islam Indonesia itu banyak, 87,5%. Sholat, zakat, puasa, haji. Menurut penelitian, sholat termasuk agak lemah. Buktinya jamaah di masjid, misalnya ada warga satu komplek ada 300, yang subuhan misalnya 10. Ada 300 rumah yang subuhan 10. Kalau satu rumah ada 4, dikali 300, 1.200. Sementara yang di masjid baru 10 misalnya. Baru berapa persen? Nah, ini memang penting untuk ditingkatkan dakwah di sini. Yang lebih lemah lagi menurut Baznas itu zakat. Kata nih Pak Haji nih, kemarin di akhir Ramadan zakat mal kita banyak nggak? Ya bukan hanya di daerah sini ya, di mana-mana memang. Saya amati begitu. Menurut Baznas tahun 2022 laporannya itu harusnya zakat itu terkumpul 327 triliun. Tetapi secara nasional terkumpul baru 17 triliun. Masih kurang banyak enggak? Masih agak banyak ya. Itu Baznas itu mengumpulkan data dari berbagai lembaga. Dari Baznas, dari LAS. LAS itu seperti dompet itu apalagi tuh? Banyak kan? LAS, lembaga amil zakat. Ada Baznas nasional, ada Baznas provinsi, ada Baznas kabupaten. Nanti di bawahnya ada UVZ, unit pengumpul zakat. Setelah dicatat katanya ini masih lemah. Puasa ini ternyata yang luar biasa ini puasa. Menurut penelitian 90% umat Islam berpuasa. Nah, gitu ya. Itu menurut penelitian sedunia. Di dunia ini umat manusia ada 7 miliar. Umat Islam ada 2 miliar. 1,8 miliar umat Islam itu berpuasa. Jadi kalau gitu mana yang paling harus didakwahkan? Nah, ini yang paling lemah harusnya. Sholat, zakat. Puasa itu maka di dalam ayatnya pun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya sering bilang, kenapa ya ketika memerintahkan puasa Allah tidak menggunakan kata perintah langsung. Misalnya sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, berikanlah zakat, dirikanlah sholat. Tapi ketika berbicara tentang puasa telah diwajibkan, enggak ada perintah secara langsung gitu ya. Kenapa? Menurut ulama itu karena memang puasa itu diantara ibadah yang sangat fitrah. Jadi nenek moyang kita sebelum kenal Islam juga udah pada puasa. Ada puasa apa mati geni, ada puasa muti, macam-macam. Jadi puasa itu di mana-mana ada. Bahkan para artis pun sekarang berpuasa, yang disebut dengan diet. Pengen langsing puasa, pengen kinclong
puasa, ya kan? Para artis sering dengar kita di TV. Para hadirin jamaah yang berbahagia, sekali lagi tema kita adalah haji dan kurban. Haji ini termasuk luar biasa ya, animo masyarakat, termasuk kurban pun alhamdulillah. Kalau Bapak jamaah sekalian dibanding kurban dengan zakat, banyakkan mana coba di laporan? Ya alhamdulillah banyakkan artinya kurban ini berdakwahnya luar biasa, bagus ya. Di satu masjid ada yang sampai 100. Nah, di PSD itu ada satu masjid ratusan sapi. Bahkan nyembelihnya pun dia pakai itu yang pakai mesin udah profesional. Saya kira di At-Taqwa udah hampir ke situ. Hampir menuju ke situ. Haji dan kurban untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah yang berbahagia, ibu jamaah yang berbahagia, tentu setiap muslim ingin masuk surga. Kita hadir di sini pagi-pagi ingin masuk surga. Cuma kata ini ada satu ungkapan ulama atau mungkin hadis ya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik masuk surga, ya dia akan paham agama. Jadi jangan mimpi jarang ke majlis salim tapi mengharapkan surga. Maka ada ayatnya kan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal kalian belum ketahuan jihadnya seperti apa. Jihad di situ adalah sungguh-sungguh di dalam berislamnya seperti apa. Di dalam menuntut ilmu seperti apa. Maka Allah juga menyampaikan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Lalu ada juga yang suka berpendapat, kan itu ada hadis. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Nah, ini Pak Ustaz. Katanya ada hadis yang mengatakan kalau baca Quran dalam keadaan tidak pintar, terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Kalau yang pintar dapat 1 pahala. 1 pahala. Tapi kalau yang tidak pintar dapat 2 pahala. Misalnya baca Quran Bismillah, misalnya pelan-pelan gitu ya. Itu yang masih belajar itu 2 pahala. Yang mendingan gak pintar loh Pak Ustaz. Yang gak begitu. Kalau yang gak pintar 1 menit bisa hanya 1 ayat. Tapi kalau yang udah lancar 1 menit bisa berapa halaman? Iya kan? Kalaupun dikali 2 banyakkan mana? Ya tetap banyakkan yang pintar. Maka masuk surga itu memang harus berbasis kepada ilmu. Maka ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW, setan itu lebih takut kepada orang yang tidur tetapi berilmu dibanding dengan sholat tapi tidak berilmu. Nah, logikanya gampang sekali. Sholat tidak sesuai syariah ya dibanding orang tidur pakai doa, iya kan? Sebelum tidur doa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetap ilmu ya, ilmu adalah kunci di dalam masuk surga, termasuk ilmu di dalam berhaji dan di dalam berkurban. Karena banyak orang berhaji tidak paham ilmu. Ya, pernah dengar? Pulang haji malah bawa batu, dibawa untuk ke rumah. Jadikan jimat, gimana itu? Nah, terlalu, kalau kata Bang Haji Roma kan terlalu berhaji malah bawa batu. Ya, ini batu dari Mekah, nyawa disimpan di atas apa itu biar dapat berkah. Enggak begitu. Jadi harus ilmu. Surga ini adalah target kita semua. Bagaimana cara agar masuk surga? Ya tentunya tadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kewajiban-kewajiban yang Allah
wajibkan kepada kita ternyata banyak sekali. Misalnya iman yang benar, memahami hukum sholat, taharah, puasa, haji, zakat, menjaga ketentuan Allah, bertaubat sebelum dimurkai, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga raga, mendahulukan yang wajib, baru yang sunnah, kemudian yang mubah. Nah ini mungkin yang sering terlena. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Maka Ibnu Hajar pernah mengatakan, barang siapa yang hanya mementingkan wajib, lupa yang sunnah, maka dia harus dikasih tahu, dikasih pelajaran. Misalnya nih ada orang yang sholatnya hanya wajib saja, tidak mau sholat nah, harus diingatkan. Tapi kata Ibnu Hajar yang lebih parah lagi, barang siapa yang mementingkan sunnah, tidak peduli yang wajib, nah ini adalah orang yang tertipu. Itu. Misalnya kita yang sunnah-sunnah dilaksanakan, yang wajibnya malah tidak, maka dia adalah orang yang tertipu. Kenapa? Karena yang wajib itu jika dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Betul? Kalau yang sunnah dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Dan pahala yang wajib itu menurut keterangan-keterangan yang berbasis berbagai sumber itu 70 kali lipat lebih baik dari yang sunnah. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang wajib itu bahkan tidak bisa dibayar dengan yang sunnah ribuan kali. Misalnya tidak sholat subuh 2 rakaat, dibayar dengan sholat sunnah 1000 rakaat tidak cukup. Gitu. Jadi ini hati-hati. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang ikuti kebiasaan. Kadang yang sunnah merasa wajib, yang wajib merasa tidak wajib. Kadang yang mubah merasa wajib. Nah ini harus hati-hati. Larangan-larangannya apa? Biar masuk surga: bohong, ghibah, mengadu-adu, sombong, ujub, riya, sum'ah, hasad, benci, melihat bukan muhrim, merasakan kelezatan dengan perkataannya, memakan harta yang tidak dengan benar diambilnya, makan dengan tidak halal, dengan tidak sesuai sunnah, mengakhirkan sholat, menemani orang fasik, mencari ridho makhluk, melaksanakan sesuatu sebelum tahu hukumnya. Ini adalah di antara larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Di antara cara agar kita masuk surga ya tentu tadi ada namanya ibadah haji dan kurban. Kebetulan ini dekat tanggal 2 haji, tanggal berapa kita Idul Adha? 29. Tahun ini katanya akan ada beda lagi insya Allah. Berkah ya. Kalau beda lagi berarti ada yang 28, ada yang 29. Cuma kalau ibadah haji kan ketahuannya lebih awal, lebih enak sebetulnya. Karena misalnya sidang isbatnya kan sebelum tanggal 1. Sementara Idul Adha-nya tanggal berapa? Tanggal 10. Ya kan? Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan sidang isbatnya itu sebelum tanggal 1, sementara Idul Fitrinya tanggal 1. Iya kan? Kalau ini Idul Adha-nya tanggal 10, jadi walaupun beda ya udah dari awal tahunnya gitu ya. Katanya akan ada kemungkinan beda. Nggak apa-apa, udah biasa kan. Semuanya ada dalilnya dan kuat-kuat ya. Hebat-hebat. Dan itu adalah ilmu para jamaah sekalian, ilmu falak itu ilmu di dalam Islam yang dianggap paling sulit. Nggak semua ustaz ngerti ilmu falak gitu. Ada bidangnya itu. Jadi kalau ilmu falak itu ilmu yang dianggap paling sulit. Jadi biarkan aja lah mereka ahlinya ya. Haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu. Man istata'a ilaihi
sabila. Saya pernah baca para jamaah sekalian, istata'a. Kan di dalam Quran itu ada istata'a, ada istata'a. Katanya bedanya istata'a dan istata'a itu, kalau istata'a itu mampunya benar-benar mampu. Itu mampunya benar-benar mampu. Man istata'a, ini harus mampu fisik, harus mampu harta, mungkin juga mampu ilmu. Kemarin ada share di WA kan, orang mana ini udah sepuh ya, haji, dia tidak sadar bahwa sedang di Mekah. Dia sadarnya sedang di kampungnya aja gitu. Ini kan berarti sebetulnya tidak istata'a ya. Harus betul-betul mampu. Istata'a ilaihi sabila, baik fisik, finansial, logistik dan lain sebagainya ya. Sementara ibadah kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai pengorbanan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu. Jadi sebagai pengorbanan dan penghormatan. Ini kalau yang sudah niat ini harus dikuatkan lagi. Inti kurban itu adalah pengorbanan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita baca ayat-ayatnya sangat jelas sekali ya, ayat-ayat kurban. Ayat-ayat haji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyan tawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ayat di antara ayat haji. Hadisnya juga banyak tentang haji ya, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Amal apa yang paling afdal? Qala imanu billahi wa rasulihi. Qila tsumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Jadi yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua jihad fi sabilillah. Qila tsumma madza? Qala hajjun mabrur. Yang ketiga adalah haji mabrur. Makanya orang alhamdulillah berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji, dan kita rata-rata udah daftar ya. Mungkin sebagian kecil aja yang yang belum daftar ya. Walaupun antrinya cukup lama. Hadirin jamaah yang berbahagia, begitu juga ayat-ayat tentang kurban banyak sekali. Misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sementara hadisnya banyak juga, misalnya la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fadabbahu jada'atan minadh-dha'n. Dan seterusnya banyak sekali. Jadi kurban dan haji ini ayat-ayatnya jelas, hadisnya jelas. Jadi kalau kita itu laksanakan sungguh luar biasa, merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tadi kalau haji hukumnya wajib jika mampu segala aspeknya. Sementara kurban sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, haji ini wajib bagi siapa? Tadi yang mampu, Islam, balik, berakal, merdeka, mukim, dan mampu secara finansial. Bagaimana kalau haji tapi tidak Islam? Tidak wajib. Tidak wajib. Kurban, kalau kurban suka ada juga ya, haji ya. Terima enggak? Ada orang kurban tetapi tidak Muslim. Ya hewannya mah terima aja. Siapa tahu nanti dengan diterima menjadi dakwah. Itu di banyak tempat saya amati ada ya. Ketika di hari raya Idul Adha padahal tidak Muslim berkurban. Nyembelih banget sapinya gede lagi. Gedean mereka. Maka tidak hanya satu. Terima aja kalau soal dagingnya ya.
Nah, di dalam haji ini ada rukun. Nah, ya kan, ada rukun. Nah, tapi tenang, kalau untuk haji itu manasiknya itu matang, insya Allah ya. Manasiknya matang, jadi nggak usah khawatir kalau gimana saya takut nggak bisa. Ya, ini soalnya manasiknya matang. Bahkan kawan-kawan yang udah ustadz, yang udah dosen, dia ikut manasik juga, sama. Nanti ada wajib haji. Kalau wajib haji tidak membatalkan haji, tetapi kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka ada dam, gitu ya. Ada sunnah-sunnah haji dan lain sebagainya. Pahalanya luar biasa kalau haji mabrur. Cuma ada haji yang tidak mabrur, ada haji mabur. Mabur itu apa? Lawan daripada mabrur. Cuma ini ada celotehan lagi ini para jamaah sekalian. Ada seorang yang ditanya, kenapa Anda berkali-kali berhaji? Dia berkali-kali haji, kemungkinan mungkin karena gratis juga kali ya, ada yang bayar itu. Haji, kenapa sampean berkali-kali haji? Pinter banget jawaban Pak Haji itu. Karena saya merasa bahwa haji saya belum mabrur. Belum mabrur banget katanya gitu. Katanya haji berkali-kali. Nah, ini hanya candaan aja ya. Nah, kalau bisa sih kalau berkali-kali ya, kasih ke orang lain, apalagi kuotanya kurang kan. Jamaah yang berbahagia, sementara kurban tadi sunnah muakkadah. Ini syarat-syarat hewannya itu layak secara fisik, umur, milik pribadi, niat. Dan ini sebetulnya bagus sekali. Para jamaah yang berbahagia, kalau masjid ini namanya mengembangkan misalnya kurban yang dikelola sendiri, misalnya beli dari anak kambing, setahun kemudian dijual ke jamaah, ya kan? Itu kan nanti kambingnya itu akan lebih terjaga, kambing yang sehat, ya kan? Di samping ada pemberdayaan ekonomi umat dan lain sebagainya. Pahalanya luar biasa nih kalau kita berkurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Artinya jamaah yang berbahagia, cuma yang ingin saya tegaskan adalah ada maqasid al-haji. Jadi haji itu ada maksud-maksud maqasid. Jadi jangan sampai kita haji tetapi maqasidnya lupa, hanya laksanakan haji aja. Yang penting haji aja itu. Apa maqasidnya? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling penting. Bahwa haji itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebetulnya Ibrahim alaihi salam itu intinya apa sih? Seorang yang hanif gitu. Seorang yang hanya menghamdakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara hanif, murni, tanpa embel-embel apapun. Maka Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapak tauhid. Bapak tauhid itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah persaudaraan, yang keempat pembaharuan spiritual, dan yang kelima adalah membentuk akhlak yang baik. Maka kalau habis haji akhlaknya masih belum baik, belum mabrur gitu ya. Tapi jangan disebut mabrur ya. Belum aja, belum proses. Lalu kalau berkurban apa sebetulnya targetnya? Yang pertama taat kepada Allah. Itu yang paling penting sebetulnya, bukan dagingnya. Bahkan ada hadis akan Allah tidak membutuhkan dagingnya, Allah tidak membutuhkan darahnya. Yang dibutuhkan Allah adalah takwa. Itu kadang-kadang suka dibalik gitu ya. Yang pertama justru karena taat kepada Allah. Iya kan? Ngapainnya harus nyembelih kambing segala macam gitu kan? Itu kan kolesterolnya banyak dan lain sebagainya. Ini karena taat kepada Allah. Dan ternyata menurut kedokteran
betul juga bahwa justru daging kambing katanya adalah daging terbaik di dunia. Tuh. Tapi kita banyak yang takut ya. Saya pernah dengar juga ada dokter bilang bukan daging kambingnya yang bermasalah, katanya cara masaknya, gitu ya. Jadi jangan nyalahin daging kambingnya. Yang kedua, menyebarkan kebaikan dan berbagi. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, menguatkan iman, ikatan dengan Allah. Yang selanjutnya memperoleh berkah, ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran sosial. Para hadirin jamaah yang berbahagia, ini sudah hampir waktu suruh. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah tentu kita semua ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga, maka yang pertama laksanakan yang wajib, baru yang sunnah. Itu ya. Jadi balik-balik, sunnah baru wajib, atau bahkan mubah baru sunnah, baru wajib. Jadi jangan dibalik-balik. Yang ketiga, larangannya ditinggalkan. Haji diantara yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala jika hajinya mabrur, gitu ya. Jika hajinya mabrur. Sementara kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Jadi kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah yang muakkadah. Kalau ditanya dahulukan mana, zakat atau kurban? Ya yang wajib dulu. Jadi nanti yang sudah mampu berkurban ditagih zakatnya. Kalau belum, ya. Penting bagi muslim memprioritaskan yang wajib tadi, ya. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah apa indikator bahwa ibadah haji dan kurban kita akan memasukkan ke surga? Indikatornya adalah ketika ibadah haji dan kurban tadi sudah mencapai maqasid al-udhiyah, maqasid al-haji. Tadi ketika haji, ketika kurban, diantaranya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ini bagaimana hukumnya? Kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Nah, baik, kebetulan tadi pagi saya baca pendapat ulama ya tentang kurban yang diatasnamakan untuk mayit. Ini ada di wa yajuzul udhiyah 'anil mayit, dan boleh kurban itu untuk atas nama mayit, bukan orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal ya. Bukan tua lagi, sudah meninggal, sudah wafat. Wasobidzalika am la yusi, baik dia wasiat atau tidak. Jadi kan sebelum wafat kadang-kadang ada wasiat. Nah, nanti tolong kurban ya untuk atas nama saya. Ada yang begitu. Ada yang tidak wasiat tapi anaknya pengen berbuat baik kepada kepada orang tua. Nah, ini boleh. Wa huwa madzhabu jumhuril a'immah. Ini jumhur a'immah ya. Jadi imam-imam yang 4 itu membolehkan gitu ya. Wa huwa yutlaqu 'alaihi al-'ama bil qurban bi qurbi hululi 'idil adha wa dzalika ma rawahu Muslim. Dalilnya ada
Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bikabasin liyudahi bihi fa'adja'atan thumma dhabahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummah thumma dhahabihi. Ini dalilnya. Ketika Rasulullah berkurban, Rasulullah mengucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad itu keluarga Muhammad yang masih hidup ataupun sudah wafat gitu ya. Tapi memang ada juga yang mengatakan bahwa makruh. Nah, ini hanya Imam Malik ya. Imam Maliki atau Malikiyah mengatakan bahwa makruh yaqrahu li syahsi an yudahi anil mayyit khaufar riya wal mubahaqah wa ya'dami wurudi dzalika fi sunnah sarahatan. Hadza idza lam yu'addaha al mayyit wa illa fa'il waris infadh. Itu. Jadi Imam Malik mengatakan nah ini makruh nih. Khawatirnya ini ada riya untuk mayit gitu ya. Wah, ini sebut-sebut dan sebagainya ya. Dan karena tadi hadisnya memang tidak begitu shareh menyebutkan gitu ya, hanya memang Rasul mengatakan wa ali ya kan, keluarga. Para ulama memaknai keluarga kan ada yang udah wafat, ada yang masih hidup kan. Wa illa falil waris infadhuha. Dan ini ketika hidupnya ini belum menyiapkan untuk kurban katanya. Ya, belum menyiapkan untuk kurban, kemudian dikurbanin khawatir ngerepotin, kira-kira begitu gitu ya. Tapi intinya yang paling jumhur ulama itu boleh gitu ya, boleh. Nanti ini Pak Haji kalau mau kurban misalnya sapi satu untuk 7 orang. Yang udah wafatnya 4, yang masih hidupnya 3, itu boleh. Pertanyaan yang bagus Pak Haji. Ini biar tahu dan tidak tidak ragu ya. Waduh, ini khawatirnya salah nih berkurban untuk mayit. Ini ulama sudah menjelaskan dengan tegas, boleh sekali ya. Itu bagian dari anak soleh, waladun solehun yad'ulah gitu ya. Bukan hanya berdoa berarti ya, tadi berkurban ya. Waladun solehun yad'ulahu apa aja, sedekah jariyah bukan ya. Waladun solehun yad'ulahu ilmun yuntahu, bisa jadi itu karena ilmu yang bermanfaat dari mayit tadi kan, mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa berkurban sehingga setelah wafat orang tua pun dia senantiasa berkurban bahkan untuk mayit. Kalaupun tidak, ketika anaknya berkurban dia tetap dapat pahala karena dia berkurban itu berkat ajaran-ajaran orang tua tadi. Baik, ada lagi? Nah, kalau tidak ada alhamdulillah ya, mudah-mudahan senantiasa kita nanti semua bisa berhaji. Amin ya rabbal alamin, dan bisa berkurban ya, tidak harus setiap tahun ya. Ya syukur-syukur tiap tahun kan, misalnya tahun ini berkurban, tahun depan istrinya, tahun depan anaknya gitu ya. Tapi jangan lupa tadi berkurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa lagi bahwa kurban itu sunnah muakkadah gitu ya. Kalau yang wajibnya belum, sebaiknya yang wajib dulu ya. Kalau yang wajibnya belum, walaupun tidak ada keterangan lah, kalau belum zakat boleh kurban, nggak ada yang melarang sih. Tapi logika kita kan, nah kalau sudah kurban berarti ingetin zakat juga. Ya kan, ibadah harta itu ada kurban, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah, yang wajib itu zakat, yang lainnya sunnah muakkadah. Tapi jangan dibetul-betulkan ya, jangan dibetul-betulkan. Baik Pak Haji. Mana yang lebih afdal
kurban itu di tempat kita tinggal sama di tempat lain. Lain sekali itu kita dapat WA ya, kurban untuk sebar di daerah-daerah terpisah dan pedalaman. Mana yang lebih afdol, kurban di tempat kita atau di tempat lain ya. Ini sesuai kondisi ya. Itu sesuai kondisi. Kalau di tempat kita udah kebanyakan ya afdol, saya kira di luar. Karena ibadah itu ya, ibadah itu kan ada nilai dari kemanfaatan tadi ya. Kalau di masjid ini misalnya sudah kebanyakan ya, kebanyakan, tapi masih kurang Pak ya, masih kurang misalnya ya. Saya kira ke tempat lain lebih bagus, ke tempat yang membutuhkan. Karena di kampung-kampung ini cukup ini Pak Haji ya, gitu. Misalnya di daerah saya Brebes, di daerah, mungkin daerah Pak Haji juga sama di kampung-kampung ya. Itu satu kampung cuma ada sapi satu. Sementara kampungnya misalnya 600 rumah. Ya, cuma kebagian satu on, gimana tuh? Bahkan ada yang nggak kebagian. Mungkin lebih dahsyat lagi di pedalaman-pedalaman. Cuma memang tadi kalau di pedalaman itu harus dicek betul. Misalnya kalau menggunakan lembaga, ini menggunakan lembaganya dicek betul, pantau jadi ya. Lembaga ya, lembaga penyalur itu dicek betul ya. Khawatir di ya namanya lembaga atau karena harus dicek ya. Jadi kalau sesuai kondisi situasi kondisi tadi ya. Kalau bagusnya sih di dekat kurban juga, yang jauh kurban juga tuh. Lebih mantap lagi tuh. Kurbannya lebih dari satu. Misalnya anaknya di sini, bapaknya yang jauh gitu ya. Baik, ada lagi? Jadi kalau ibadah atau amal itu kan diantaranya manfaat ya, gitu ya, ada kemanfaatan. Khairun nasi anfa'uhum linnas, ke situ bisa. Ada juga yang berbasis masyaqqah. Nilai ibadah itu tingginya itu tergantung masyaqqah, beratnya. Jadi kalau dilihat dari manfaatnya, kalau di tempat kita udah kebanyakan, di tempat lain juga bagus. Kalau kurang ya tempat kita dulu diutamakan, yang dekat dulu. Saya kira tidak ada lagi Pak Haji ya, cukup. Ya, baik, mudah-mudahan ini semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.